Oke. Jadi luar biasa ini ceritanya sampean. Sudah hamil tanggal 24 bulan depan sampean menikah. Ya, sudah paham yang saya sampaikan. Sudah. Seumpama enggak pulang Indo ke Makau itu bisa nggak, Mas? Cuman 1 bulan sampean. 1 bulan ke Makau terus balik Hong Kong setelah ada visa gitu bisa ya? Ya bisa kalau ada visa. Kalau nggak ada visa pun sampean masuk, datang ke tempat suami, kemungkinan ya, saya nggak bisa make sure ya. Kalau bisa 1 bulan ya nggak ada masalah. Tapi sampean pada saat ngurusi visa dependent, sampean begitu keluar masuk itu kesulitan. Dependent visanya sampean cepat keluar. Oh gitu ya. Iya. Jadi ini strategi ya. Sekali lagi, kalau sampean sekarang sampean sudah hamil posisinya, sampean medikal itu nggak bisa dijeng sama dia. Sebelum hamil kalau sampean sudah resign dijeng sama bojonya sampean malah aman itu. Sampean kumpul bareng, sampean hamilnya ya sudah terlanjur gitu loh. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Ya pulang Indonesia Mbak. Pulang Indonesia. Kalau sampean di Makau pun visa cuma 1 bulan di Makau. Jadi sekali lagi gimana? Visa independen itu berapa bulan kalau nggak ada kendala itu bisa 40 hari. 2 bulan. 40 hari. Kalau tidak ada masalah sampean. Berarti mungkin aku bisa tinggal di Hong Kong ya Mas? Tidak bisa. Tidak bisa kalau sampean keluar dari, kalau sampean masih di dalam majikan oke, makanya cepet. Mas, habis nikah kan bulan 9 tanggal 24 kan aku kan masih stay di majikan Mas. Bulan 11 awal aku baru keluar dari majikan. Nah, ya sudah, nggak ada masalah. Kalau visa sampean keluar pada saat sampean masih di majikan itu yang oke, yang keren. Nggak tahu kemarin salah bilang, nggak tahu kenapa. Ya sampean nggak ada orang yang diajak ngomong. Kenapa? Kenapa sampean kok bilang ke majikan? Sampean sudah budrek sama majikan pasti. Apa sampean dikomporin bojo? Enggak, ada seseorang itu. Nah, kalau bertemannya nggak tepat jadinya kayak gitu Mbak. Halo? Iya Mas, dengar. Tapi sampean nggak usah khawatir. Selama bojone sampean mau menikahin sampean ya aman. Terus yang kedua, sampean pulang Indonesia juga nggak ada masalah. Kalau pulang Indonesia ya sudah, kalau sampean takut ketahuan keluarga di Indonesia ya nggak pulang ke rumah loh. Cari kos-kosan. Makanya kan perempuan itu adalah pihak yang memang sangat amat terugikan ya. Iya. Nah, jadi kalau tidak bisa ngitung, ngukur dan memprediksi jatuhnya kayak sama nih. Iya. Tapi jangan khawatir, kemarin saya juga ketemu sama anak yang usianya juga baru 2 bulan. Terus dia pulang ke Indonesia, nunggu di Indonesia. Suaminya yang ngurus dependen. Nikahnya, jadi posisi nikah datang ke Hong Kong itu posisi dia hamil. Terus nikah. Habis itu karena hamil enggak ngelahirin di Hong Kong. Dependennya keluar saat dia di Hong Kong. Karena posisi anak tadi. Jadi anak itu sudah dilahirkan. Kalau anak sudah dilahirkan kan harus nempel ibunya. Iya. Harus nempel ke ibunya. Nah posisi ibunya sudah menikah, dependen baru dikeluarkan, baru mau diurus di tengah-tengah gitu loh. Gitu ya. Iya. Jadi suaminya mengharapkan untuk lahir di Hong Kong. Iya, lahirnya di Hong Kong. Lah iya, makanya kebetulan dia waktu itu dia ngomong sama saya juga 2 bulan. Tapi 2 bulannya posisinya dia di Indonesia. Nah terus aku di Hong Kong. makanya sampean dengerin dulu. Kemudian
Kemudian suaminya memberikan undangan nikah. Nah, kebetulan pas undangan nikah itu kalau nggak salah bulan 8 atau bulan 9 usia kehamilannya. Nah, jadi selesai menikah dalam posisi hamil, bulan depannya kan melahirkan. Nah, suaminya meminta ke imigrasi untuk menambahkan visa. Ngurus dependent visa. Kalau itu bisa ya, Mas? Ya bisa, jadi posisinya adalah sudah mendekati kehamilan. Jadi mendekati lahir gitu loh, mendekati kelahiran. Mas. Jadi mendekati kelahiran. Nah, kalau saran saya sebaiknya memang sampean pulang ke Indonesia, Mbak. Sampean posisi hamil kerja itu bahaya. Sekarang pun macam mau kerja sih capek. Ya iyalah, bawaan orang hamil, Mbak. Jadi gini aja. Meminta sama majikan lah. Jangan diputus dulu. Atau kalau sampai dia dapat CC, jangan diputus dulu sampai setelah dapat CC silahkan diputus, tapi kamu nggak usah gaji aku tak ikut suamiku. Sampean diskusinya begitu. Bisa nggak? Oh iya, kemarin aku bilang kalau kamu dapat pembantu, sampai dapat pembantu aku bisa di sini dulu. Dia bilang bisa loh, tapi nggak lama loh gitu. Iya nggak apa-apa, maksudnya gini loh. Salah sama aku sebenarnya. Iya sih. Soalnya gini loh, ketika sampean ngomong sama aku, kita kejar-kejaran sama waktu ya. Kalau udah kayak gini nih udah pastinya kejar-kejaran sama waktu. Ya nggak, maksud aku ya sudah, kalau sampean mengundurkan diri, one more notice saja sudah nggak masalah gitu loh. Karena ya saya merasakan aja orang hamil terus disuruh kerja itu saya ngerasain gitu. Maksudnya saya membayangkan gitu loh betapa wownya. Dan memang sampean kita nggak menginginkan sampean overstay apalagi paper, dah itu tambah masalah lagi. Iya, aku pun nggak mau. Iya Mas, iya. Ya makanya sampean kan harusnya juga kalau kehamilan udah 1 bulan kan segera dipikir gitu loh, diajak ngomong. Kalau ibaratnya kemarin kan cari tanggal dipercepat, tapi kan semuanya penuh, dapatnya tanggal segitu gitu. Iya nggak bisa, itu udah peraturan. Ya saranku pulang ke Indonesia lah. Yang penting calonnya sampean ini gak lari, calonnya sampean baik-baik itu gak masalah gitu aja. Ya pulang lah Mbak. Ngekos di rumah sampai nunggu dependennya keluar gitu loh. Habis bisa nikah langsung izin aja, langsung break aja sama majikan suruh cari sekarang, sampean jangan nunggu bulan 11 lah. Harapanku sih. Bahaya buat janin. Harapanku malah iya Mas, tapi aku mungkin pengen lebih bulan 12 atau gimana, nunggu visa aku turun. Mbak, sekarang hamil 2 bulan sekarang sampai bulan 12 itu 4 bulan lagi, sampean usia kandungan itu 6 bulan loh Mbak. Makanya wanita itu kadang-kadang piye yo? Ya aku nggak bisa ngomong Mbak. Aku kemarin yang bantu anak, jadi dia nikah itu posisi sudah gendong anak Mbak. Jadi di lembaga nikah itu yang gendong gaufunya, Pak D-nya. Terus mereka nikah dan aku jadi saksinya. Aku bener-bener nemenin Mbak. Bahkan nganterin berkas-berkasnya ke lembaga nikah Satin itu aku nganterin gitu loh. Sama perutnya gendut itu, aduh ya gimana gitu loh. Dan sekarang di Indonesia ini nunggu dependent visanya keluar, belum ngabari saya. Posisi di Jakarta, umur anaknya itu belum 1 bulan 3 minggu loh sudah dibawa naik pesawat karena nggak dikasih visa sama orang Hongkong.
Aku dari Bisa toh masih kecil dibawa ke pesawat. Kan bayi. Iya karena Usia sekali kan lagi mau panfa Mbak, imigrasi nggak ngasih visa wo. Dia sudah ngasih kesempatan 2 bulan untuk dia bisa ngelahirin loh. Dan dia ngelahirin kan visanya visa apa? Visa yang jamin cuman bojonya, bukan visa pekerja Mbak. Dia sudah selesai. Dan nggak bisa dijeng sama suaminya karena posisi hamil toh. Medical kan hamil. iya. Nah di situ Mbak permasalahannya. Makanya nanti kalau udah habis nikah udah sampean pulang udah di rumah aja tenang wis. Nanti dependent visa keluar baru terbang lagi wis ngumpul gitu. Jangan berharap deket-deketan. Makanya kalau setupnya kalau ini sudah hamil persoalannya. Ini mau mikir Mbak. Dan sampean kalau terlalu banter mikir yo kasihan janinnya juga gitu. Nah iya makanya itu aku kadang bingung kemarin mau cerita sama Miss Yuni sibuk kan jadi Ya suruh ke pasti. kantor nggak ada waktu kantor iya. Ya jelas kalau di sana sekarang nggak sibuk. Telepon itu 300 200 dalam satu hari. Makanya nomornya dibagi. Dibagi ke sini juga. Tujuannya untuk bagaimana teman-teman itu Pak saling sharing gitu ya Mas ya. iya Mbak, Kak, satu orang nangani orang yang cerita punya masalah segambreng itu yo gak nutut Mbak. Ini baru nelpon ini aja udah tutut bunyi kayak gitu kan. Iya Mas. Oke, sekarang tenangkan aja. It's okay. Kalau nikahnya sudah di set up, nanti sebisa mungkin kalau memang sampean ya udah dikuatkan minum vitamin, suaminya suruh beliin vitamin, sampean harus banyak minum vitamin dan jangan terlalu depresi, stres dengan apa yang sampean rasakan. Tetap semangat, ya vitamin itu banyak itu di Yukfong. Istri saya kadang-kadang saya belikan juga buat jantung sama oksigen. Jadi biar agak punya tenaga, semangat. Nah, nanti habis nikah sampean bilang ya sering minta maaf sama majikan kalau ABCD bla 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 ini salahku dan majikan itu paham kalau hamil tidak boleh diinterminate. Itu kena pasal dia. Iya. Dia kena pasal. Iya. Aku makasih ya Mas ya. Ya nggak apa-apa. Bisa sharing. Ya nggak apa-apa. Nanti kalau bingung lagi dengan urusan nggak masalah, telepon aja. Yang penting sebisanya habis nikah sampean mantuk aja lah. Tunggu di Indonesia aja. Kalau nggak berani pulang ke rumah ya udah nggak usah ke rumah, cari kos-kosan di mana yang sebulan ada 1 juta atau itu banyak. Nah sampean telepon-teleponan sama suaminya, terus suruh suplai dia bagaimana, terus periksanya janin ya mau nggak mau sampean sendiri. Nah makanya segera dia untuk urus dependen gitu kan. Begitu dependennya keluar, posisi sampean masih usia hamil 7 bulan, 8 bulan masih bisa terbang. Balik ke Hong Kong. Jadi biar ngelahirin di Hong Kong. Makanya yang harus dikejar itu dependennya. Kalau sampean nggak ada masalah, bojo nggak ada masalah, insya Allah dependent visa itu keluar dalam 40 hari dan posisi sampean di Indonesia. Itu biasanya lebih cepat. Saya sama istriku posisiku juga di Indonesia. Aku diurus dependent 40 hari waktu itu kalau nggak salah. 1 bulan lebih 10 hari, 1 bulan lebih seminggu kalau nggak salah. Terima kasih ya Mas. Semangat, nggak usah bingung. Semuanya ada solusinya. Hongkong tidak, Hongkong tidak ekstrim. Yang baik-baik aja sama majikan. Biar majikan tidak terlalu menyiksa. Sehat selalu Mbak ya, semangat. Iya makasih Mas. Iya Mas. Oke, bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hamil 2 bulan di tempat majikan dan jadwal menikahnya 24 September. Posisi yang luar biasa ya. Makanya ya namanya rezeki datang. Anak itu rezeki ya, apapun ceritanya. Ya, harus diprediksi tapi ya sudahlah. Semoga mbaknya sehat, bayinya juga sehat. Saya doakan mudah-mudahan dan minta tolong teman-teman. Kita hanya bisa membantu doa saja. Dan sekali lagi kehamilan, mohon maaf sekali lagi buat teman-teman. Kalian boleh berkomentar negatif, semuanya boleh, tapi saya berharap bukan itu yang mbaknya inginkan, tapi justru support
Mudah-mudahan teman-teman yang nonton adalah teman-teman yang punya hati, teman-teman yang punya empati dan tidak keras dan kaku. Jadi mohon dukungan, bantuan doa dari teman-teman semuanya. Moga-moga mbaknya tetap bisa menjalani segalanya dengan lebih baik. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.